Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dodi Sudrajat jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dodi Sudrajat menyambangi Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik pada Senin 10 Januari 2022. Laporan tersebut buntut kasusnya dengan seorang pria bernama Rofi'i. Tak sendiri, Dodi Sudrajat datang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukumnya Jamaluddin. Ayah mendiang Vanessa Angel itu hanya melenggang lurus ke dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanpa berbicara terkait kesiapannya menjelang pemeriksaan. Ia hanya melambaikan tangan usai masuk ke gedung Direskrim. Jamaluddin sebagai kuasa hukum Dodi Sudrajat sempat menyebut jika kliennya itu siap untuk menjalani pemeriksaan perdana. Sebagai informasi, ayah almarhumah Vanessa Angel yakni Dodi Sudrajat dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seorang pria bernama Rofi'i. Rofi'i mengatakan laporan itu berawal dari sebuah video yang ditujukan kepada Dodi Sudrajat soal rencana pemindahan makam dari Vanessa Angel. Dalam video tersebut, Rofi'i mengaku akan memberikan gawai kepada Dodi jika niat untuk memindahkan makam Vanessa Angel dibatalkan. Rofi'i mengatakan videonya tersebut justru digunakan oleh Dodi Sudrajat yang menurutnya untuk mencemarkan nama baiknya. Hal tersebutlah yang mendasarinya untuk melaporkan Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya. Laporan itu telah terdaftar di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dodi Sudrajat disangkakan dengan pasal 310 dan atau pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 27 ayat 3 jangto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berita selanjutnya, Zikri Daulay dan Ayu Aulia diminta segera menikah. Video viral yang memperlihatkan Ayu Aulia dengan Zikri Daulay menuai banyak komentar dari netizen yang melihatnya. Akhirnya kini model Ayu Aulia buka suara setelah video mesranya dengan Zikri Daulay viral di jagat maya. Saat ditemui oleh awak media, Ayu Aulia mengaku sudah meminta maaf kepada keluarga Zikri atas beredarnya video mesra tersebut. Bahkan ia pun sudah mengunjungi rumah keluarga Zikri untuk meminta maaf. Hal tersebut diungkapkan oleh Ayu Aulia bersama sahabatnya yakni Fahmi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 9 Januari 2022. Selain itu, Ayu Aulia juga disarankan oleh keluarga Zikri Daulay untuk segera menikah. Itu dilakukan demi menghindari fitnah di antara keduanya. Namun begitu, Ayu Aulia belum memberi jawaban terkait wacana menikah dengan Zikri. Ia hanya mengakui bahwa apa yang dilakukannya dengan Zikri Daulay salah. Karena memang tidak sepantasnya untuk dilakukan, sebenarnya tidak patut untuk dicontoh. Sebelumnya diberitakan sosok Zikri Daulay mendadak menjadi perbincangan netizen pada awal tahun 2022. Penyebabnya adalah beredarnya sebuah video di media sosial yang menunjukkan aktivitas Zikri saat merayakan Tahun Baru di Bali. Dalam sebuah video yang diunggah melalui Instagram Story Naya Hasanah, tampak Zikri berperilaku mesra dengan Ayu Aulia. Setelah 5 bulan bercerai dari mantan istrinya yakni Henny Rahman, begini pengakuan Zikri Daulay soal pasangan baru. Zikri Daulay mendadak menjadi perbincangan netizen pada awal tahun 2022. Sontak video mesra itu membuat publik terkejut. Benarkah Zikri Daulay dan Ayu Aulia pacaran? Aksi keduanya begitu mesra lantas mendapat respon dari teman mereka yang juga berada di sana merayakan Tahun Baru. Tak sampai di situ, Ayu Aulia terlihat berfoto selfie
dan merekam momen berdua bersama Zikri Daulay. Di momen berikutnya tampak ia mengumbar kemesraan dengan Ayu Aulia. Berikut wawancara dengan Ayu Aulia. Cerita kali ya, aku sebenarnya nggak pengen komen apa sih, cuman yang tahu kronologis kan kami nih, ya. Jadi kami aja kali. Kalau persis kenalannya sih tanggal 20 Oktober waktu itu di acara ulang tahun aku. Jadi Ayu datang, Zikri datang. Jadi ada teman aku cewek dulu satu nih, si A, minta kenalin sama si Zikri. Aku udah salamin ke Zikri, itu dapat salam dari temen aku yang baju putih. Terus oh iya Kak, aku mau titip salam sama yang baju hijau gitu. Aku lihat, aku perhatiin yang baju hijau siapa? Ternyata Ayu Aulia yang baju hijau sendirian pada saat itu. Ya udah, ternyata emang Zikri minta kenalan ke aku buat ngenalin Ayu ke Zikri gitu. Akhirnya perkenalannya nggak secara langsung sih memang. Jadi iya by sosial media juga gitu, follow-followan akhirnya. Iya. Follow-followan akhirnya, terus akhirnya ya kontek-kontekan, sempat mau ketemu juga, ya, sempat di tim. Iya, di tim. Oh iya, di Ricis, benar waktu itu. Terus nggak jadi karena Ayunya telat, Zikri udah keburu pulang. Habis itu ya udah ketemu lagi, Ayu sakit, mau ketemu lagi, Ayu sakit kebetulan pada saat itu, dan Zikri ngajakin aku buat jenguk Ayu ke rumah sakit. Ya udah, aku sama Zikri ke rumah sakit. Dari situlah mereka mulai dekat dan intens dari situ. Karena besokannya juga Zikri bawain bunga sama coklat buat Ayu. Itu juga belinya aku yang beliin. Nitip ya? Iya, nitip, aku yang beliin bunganya sama coklatnya buat Ayu. Gimana tanggapan Ayu dikasih bunga sama coklat saat itu? Ya sebenarnya penyemangat sembuh juga sih waktu itu ya. Cuman aku kecewa sih dengan statement yang itu kakak atau adiknya sih yang bilang gitu ya. Yang mana? Yang bilang katanya aku disuruh minta maaf ke rumahnya, biar Ayu Aulia ditunggu di rumah segala macam. Sedangkan yang udah aku lakuin tuh, aku udah ke rumahnya loh, aku udah niat baik loh. Coba deh dibalik posisi gimana. Dan sebenarnya ngajakin ke rumah itu Ayu yang kesadaran sendiri atau diajak? Aku diajak Zikri. Aku diajak Zikri untuk memang silaturahmi ke rumahnya. Itu setelah tahun baruan. Iya, setelah kejadian itu. Yang setelah viral itu ya? Iya, setelah video pulang viral dari Bali. Bali. Kita langsung ke sana. Setelah 2 hari setelah itu ada Kamis. Itu pas orang tuanya apa sih yang dibahas? Ya banyak sih yang dibahas ya. Ya ditanya-tanya sih, lebih ke arah keluarganya gimana? Keluarga baik banget. Semuanya. Baik banget, semuanya baik banget. Terus juga kayaknya mungkin nggak pingin ada fitnah mungkin ya. Jadi lebih ke arah ya kalau emang sama-sama suka mau pacaran, daripada pacaran mending nikah aja. Jadi ada tawaran untuk menikah dari pihak keluarganya Zikri sama Ayu? Ya kan ada title-nya dari kakaknya atau adiknya itu kan seperti itu kan. Memang itu benar. Udah terjadi. Sudah terjadi pernikahan atau enggak? Berita selanjutnya, dugaan pencemaran nama baik Kim Haut akan dilaporkan ke polisi. Sosok Kim Haut, sahabat mendiang Vanessa Angel, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya Kim Haut secara terang-terangan membongkar aib pocong lontong yang diduga ibu tiri Vanessa Angel, yakni Puput Sudrajat. Imbasnya, sahabat Vanessa Angel ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena dituding melakukan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan tersebut, Kim Haut pun tidak tinggal diam. Kim Haut telah menggandeng kuasa hukum Mirwansyah dalam menghadapi laporan dari Puput Sudrajat atas pencemaran nama baik. Ia juga membeberkan alasan dari laporan tersebut terhadapnya. Selaku kuasa hukum Kim Haut, Mirwansyah kemudian menjelaskan soal kasus yang sedang dihadapi kliennya. Ditegaskan Mirwansyah bahwa kasus yang menyinggung pocong lontong itu tidak ada pidananya. Sebelumnya Kim Haut pernah membicarakan
soal permintaan Dodi Sudrajat yang ingin melakukan tes DNA kepada sang cucu Gala Sky. Kim Haut mengaku akan membiayai jika Dodi Sudrajat bersikeras tes DNA Gala. Kim Haut tampaknya geram dengan keinginan Dodi Sudrajat untuk tes DNA cucunya. Sebab ia yakin bahwa bocah 1 tahun itu adalah anak semata wayang Vanessa Angel bersama Bibi Ardiansyah. Di sisi lain, kuasa hukum dari Kim Haut meminta Dodi Sudrajat agar tidak membuat gaduh. Demi menghentikan semua tindakan Dodi Sudrajat, Mirwansyah sampai memberikan ultimatum dan rela menggelontorkan uang senilai 100 juta rupiah untuk pria berkacamata tersebut. Berikut wawancara dengan Kim Haut dan kuasa hukumnya. Ada statement saya pada saat saya live di TikTok, Instagram maupun media sosial saya lainnya yang membahas pocong ngelontong pakai nama Puspitong terus ketekong, itu saya akan dipidanakan katanya. Dan ada salah satu lawyer juga yang siap untuk memidanakan saya. Akhirnya karena berita itu mencuat dan viral dengan beserta bukti yang ada di tangan saya, ketemulah dengan Bang Mirwan dan timnya dan DPC Pradikan Baru Bu Megawati yang siap ngebantu, karena sebenarnya saya nggak tahu kalau masalah hukum, biar nanti kuasa hukum saya aja yang bicara. Itu gimana tuh bisa kan pidanain? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Perkenalkan, nama saya Mirwansyah SMH dari kantor NS Lombok bersama dengan rekan Hafian Zulda SH. Kami resmi hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum Kim Haut. Nah, adapun terkait dengan persoalan pocong lontong yang mau dipidanakan, dalam aspek hukum diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Makanya saya sampaikan sama Kim Haut, sama sekali tidak ada pidananya. Kalau bisa dipidanakan, saya berguru sama dia. Itu saya sampaikan. Jadi jangan mengadi-ngadi gitu loh. Kalau dia merasa pocong lontong, oh berarti dia pocong gitu loh. Jelas kok diatur di dalam Undang-Undang ITE dan turunannya ada SKB 3 Menteri. Delik mana yang bisa masuk dan tidak masuk gitu loh. Sehingga saya sebagai kuasa hukum daripada Kim Haut sangat meyakini bahwa persoalan menyinggung pocong lontong sama sekali tidak ada pidananya. Dan kita akan tantang juga, kalau memang ada pidananya laporin, biar polisi yang akan menyelidiki apakah ada pidana atau tidak. Gitu dia. Tapi saya juga siap memberikan, kalau memang saya ada panggilan, balik lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau saya ada panggilan untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu BAI ataupun BAP, saya akan datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan kesaksian sejujur-jujurnya, tapi saya tidak akan mengurangi bukti yang saya punya. Artinya, saya akan berikan seluruh video yang seronok kepada pihak penyidik. Ya, jadi kita semua tahu, dan dalam dibalik penyebaran foto dan juga kasus Surabaya nggak usah dibahas lagi, tapi dalangnya saya juga ada bukti. Dia disogok 5 juta, dia disogok 10 juta, 3 orang inisial R, inisial A, inisial F itu cuman salahnya dia hanya memoto, mungkin ya kesalahannya dia hanya foto, tapi yang menyebarkan pertama kali itu bukan wanita itu, justru R, dan R-nya sudah komunikasi dengan saya dan dia juga siap memberikan kesaksian sebenar-benarnya dalangnya semua siapa, terus buktinya itu ada semua. Jadi kita bersihkan nama baik anak gue, udah meninggal, jadi jangan jangan dibahas-bahas lagi pokoknya ya. Seperti itu. Sama mereka juga ternyata nyerang pakai video lama, itu juga nanti kita laporan. Ya. Jadi hari Senin besok kita akan laporan ke Polda terkait pencemaran nama baik atas diri saya. Sebenarnya dari kemarin gue diem aja karena menurut gue sesuatu yang udah benar itu tidak perlu dibenarkan, tidak perlu diklarifikasi lagi, tidak perlu dibenarkan. Nah ini jejak digital gue udah lama, udah tahun jebot, yang gue suka dari surat itu kayaknya udah 10 tahun atau 5 tahun, kapan gue lupa. Itu sudah selesai dan MOU pertama kali kita kerjasama itu sudah ada. Terus surat lunasnya semua sudah ada, ternyata sekarang diangkat lagi. Tadinya gue nggak pernah mau kasih klarifikasi masalah ini karena menurut gue itu bukan sesuatu yang salah yang harus diluruskan, tapi itu sudah benar dan kita punya bukti, dan itu juga akan kita laporkan ke orang yang menyebarkan video itu pertama kali dan pelakunya inisial M. Ya kan, kalau itu resmi kita laporkan karena itu sudah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Itu murni pidana karena yang mana 4 tahun yang lalu persoalan utang piutang antara klien saya dengan R tadi ya, dengan N ya, dengan N itu sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Tapi sekarang di blow up dan itu benar-benar mencemarkan nama baik klien kita. Oleh karena itu kami
bersepakat untuk melaporkan ya orang ini, dan kita akan segera publis juga setelah nanti punya terbit gitu ya. Bang, menurut tadi jadi saling lapor-lapor gitu. Katanya sih apa kesalahan bagaimana pada saat ada Ya, kalau soal saling lapor ini sebenarnya kan kalau kita tidak ada memancing dari awal. Ya, kita tidak ada memancing dari awal. Sejak awal klien kita sebenarnya tidak ada persoalan. Beliau hanya mengungkapkan, Kim Hot hanya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan bukti-bukti yang ada. Tapi pihak-pihak ini yang mencari-cari kesalahan klien saya. Dan itu bukan kesalahan. Soal utang piutang itu udah selesai sama sekali, tidak ada persoalan. Itu sudah masa silam 4 tahun yang lalu gitu loh. Nah sekarang di blow up lagi seakan-akan klien kita merasa nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu ini tidak main-main gitu loh. Nah kita akan ultimatum juga 3 kali 24 jam. Bisa nggak sih 1 kali 24 jam? 1 kali 24 jam dia nggak minta Itu maaf. kan dia, kita laporkan ke Polda. itu kan sama ibu sama anak, Iya. pokoknya dua-duanya aja bicarain sekalian. Jadi Nah, biar kalau ini murni ya, sekali lagi saya jelaskan, ini murni pidana. Dan itu kakek gue juga siap bersaksi akan case itu, karena itu perempuan gila-gila sama kakek gue, konglomerat bawa gila-gila nikah sama kakek gue, tapi kakek gue nggak mau 4 bulan diceraiin. Ya wajar aja diceraiin orang gila. Rentenir inisial X. Berita selanjutnya, Bilqis larang Ayu Ting Ting miliki pacar. Ayu Ting Ting mengungkapkan hasratnya untuk fokus mengurus anak sematawayangnya. Walau saat ini masih terhalang tuntutan pekerjaan, Ayu Ting Ting memastikan jika kelak prioritasnya bisa saja beralih dari pekerjaan ke masalah-masalah rumah tangga. Selain Ayu Ting Ting bertanggung jawab mencari nafkah, Bilqis juga belum meminta lagi calon ayah kepadanya. Bahkan ia menolak jika Ayu Ting Ting memiliki pacar. Sang biduan mengaku saat ini pemikiran Bilqis justru berbeda dengan yang ditunjukkannya beberapa tahun lalu. Sambil bergurau, sikap Bilqis tersebut ternyata sempat membuat Ayu merasa khawatir karena dia tak ingin terus-terusan bekerja. Di momen yang sama, pelantun alamat palsu juga mengungkapkan rasa sedih yang terpendam karena tak bisa menemani tumbuh kembang Bilqis Humayroh Rozak selama 24 jam penuh karena tanggung jawab pekerjaannya. Sang biduan menyampaikan di dalam hati kecilnya, sebenarnya berkeinginan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Akan tetapi situasi saat ini masih membuatnya untuk bertahan di kondisi seperti sekarang. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting yang didampingi oleh anaknya. Sama-sama. Mungkin dapat kado apa sih dari Bunda? Apa? Kadonya dari Bunda. Apa? Album BTS. Ini requestnya apa sama Bunda? Album BTS apa dari yang sampai yang sekarang. Request album BTS dari yang pertama sampai yang sekarang ini, mohon maaf nih ya. Ini mungkin dia lagi ada halangan. Jadi agak sedikit lelah. Ikis suka Squid Game, Ikis ya? Kita jelasin dong ini temanya apa, terus berapa lama nyiapinnya, kan kayak mewah banget nih. Nyiapinnya berapa lama? Ya Allah, ini mendadak banget deh. Tadinya kita mau ngadain di rumah. Cuma saya mikir kalau di rumah kan kalau ngundang teman Bilqis banyak kan kesian kan. Agak sempit gitu dan panas gitu. Jadi saya bilang sama ibu, gimana kalau kita ngadain di mandu aja, tadinya mau 1 ballroom. Terus pikir lagi 1 ballroom, keluarga cukup nggak ya kalau sama keluarga? Kita tambah tuh 2 ballroom, 2 kecil-kecilan aja. Mikir lagi, pakai mainan nggak bisa nih kalau katanya Bu Ayu 2 ballroom, jadi kita jebol 3 ballroom gimana? Iya udah deh Pak, mau nggak mau ya udah kita jebol 3 ballroom. Dari yang udah itu kan dadakan semua. Untuk timnya semuanya cepet gitu, dibantu sama sahabat saya kan Sista Wedding, jadi ya udah mereka yang rapiin semuanya. Yang milih tema siapa teh? Tema ini siapa? Udah kabur. Maaf ya, saya minta maaf ya. Dari aja anak kecil ya. Jangan dibenci tolong. Yang ngusung tema ini siapa teh kalau boleh tahu? Ini temanya Squid Game. Jadi ya udah yang ikutin temanya dia pengennya temanya Squid Game. Terus juga tetap ada kue protes gitu. Ya udah. Boy memang merayakan untung setiap tahun atau memang nomor tertentu aja sih ini pertumbuhan 8 tahun? Enggak lah, kan biasanya juga saya enggak setiap tahun ngerayain kan. Paling biasanya kalau itu selamatan aja, kayak bikin nasi kuning gitu bagi-bagi ke saudara gitu. Tapi kan kalau tahun ini kebetulan alhamdulillahnya
keadaannya udah mulai baik, jadi bisa ngumpul sama semua. Dan suka duka melewati bareng Bilkis selama 8 tahun. Suka duka ya namanya sebuah parent ya. Kalau saya sih dukanya tuh bukan duka sih, maksudnya lebih sedihnya tuh saya nggak bisa 24 jam bersama-sama dia. Saya harus kerja dari pagi, kadang ketemu Bilkis tuh pagi, siang saya berangkat kerja, malam dia mau tidur, kadang dia sampai nungguin saya tidur dulu, saya pulang, dia baru tidur sama saya gitu. Jadi itu sih yang bukan duka ya, tapi sedihnya di situ. Saya tuh pengen, ya itu cita-cita saya tuh pengen jadi ibu rumah tangga gitu, yang bisa stay, ngurus anak, ngurus keluarga gitu. Cuma kan karena memang posisi saya belum bisa sekarang, yang mungkin gak bukan lagi. Menyiapkan Usia 8 tahun, anaknya makin pinter, semakin ngerti sih. Terus udah bisa protes, udah bisa melarang, udah bisa macam-macam, udah serius banget, udah cerewet, bawel, kritis. bakatnya udah kelihatan ya kayak Teteh nyanyi. Kalau nyanyi enggak, dia suaranya jauh lebih bagus. Ngakuin. Benar, itu benar. Itu diajarin atau emang dari kecil? Saya nggak udah kelihatan. Saya nggak pernah jadi atau ingat apa sih. Dia udah bisa sendiri gitu, dan memang nyanyi punya ciri khas karakter vokal yang memang beda dari saya. Kayak Rosa ya? Gitu. Ya udah sih sebagai orang tua ya alhamdulillah anak gue bisa nyanyi gitu. Bahaya juga emak penyanyi atau anak yang bisa nyanyi, itu bahaya. Ada kepikiran mau duet nantinya? Ya besok nih dia tampil nyanyi bareng sama saya. Bikin single gitu misalkan? Bikin single saya belum. Kenapa Boyu belum kepikiran? Belum kan? Saya tuh mah kalau Bilkis maksudnya ikut terjun, benar-benar terjun tuh saya belum banget karena saya pengen dia fokus sekolah dulu kalau bisa. Karena kasihan kan kalau nanti mulai terus kosong dianya ketagihan jadi males ntar sekolahnya, saya takut itu. Tadi kan bilang katanya pengen di luar rumah, melakukan langsung dari Iya pengen, pasti ada momennya nanti. Ada satu suami bisa ngurus anaknya jauh lebih banyak dibandingkan kerja. Kalau sekarang kan emang semuanya saya lakuin buat anak. ada nggak sih momen haru mungkin katakan nggak bisa Sejauh ini paling kayak kerja-kerja biasa sih ya. Kalau buat momen tertentu, apalagi momen kayak Bilkis di sekolah lagi ada lomba apa, itu pasti saya prioritaskan untuk Bilkis. Pasti. ada sedikit nggak sih sama pertemuan dia sekarang gitu, kalian nggak nyangka kok bisa ya di kayak gini. Iya apa ya, anaknya udah kayak jago asli, maksudnya bukan jago apa sih, kayak centil di dia, terus dia udah bisa dengerin musik itu pagi-pagi dari laptopnya dia, boro-boro dulu buka laptop aja sampai sekarang kagak bisa, nggak ngerti gimana cara mainnya gaptek gitu, tapi dia tuh udah bisa. Udah gitu lagu-lagunya beda, jauh banget sama saya, lagu-lagu mulai di setel apa aja. Kadang saya mikir aja saya pengen aja, terus kadang video call bareng-bareng sama temennya, zoom bareng-bareng gitu, ngobrol terus bocah kecil agaknya udah pada kayak udah lihatnya dulu mah kita ada sekolah di kampung lebih gaul. Itu sih perkembangan yang bikin saya kaget, anak zaman sekarang wah beda banget sama kita zaman dulu kita. Kalau sikapnya mungkin kan mungkin nanti itu seorang anak usia 8 tahun yang bisa kayak gitu. Bilkis dewasa sih dari kecilnya, maksudnya dia udah terbiasa, sudah tahu. Berita selanjutnya, Krisdayanti tanggapi kondisi terkini Ashanti. Ashanti dipastikan positif COVID-19 usai pulang dari liburan ke Turki. Kini ia sedang menjalani karantina di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lalu bagaimana kondisi terkini istri Anang Hermansyah tersebut? Krisdayanti menyampaikan kondisi terkini dari Ashanti yang sedang berada di rumah sakit karena wajib karantina sepulang dari Turki. Bertukar informasi setiap hari dengan Ashanti, Krisdayanti menyebut bahwa istri Anang Hermansyah itu sekarang baik-baik saja. Istri Raul Lemos ini mengakui jika kabar Ashanti terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya diketahuinya dari media. Krisdayanti berpendapat hal tersebut merupakan wajar karena kondisi tubuh seseorang berbeda-beda, terlebih usai bepergian dari luar negeri.
Krisdayanti turut menanggapi banyak komentar miring isu Ashanti disebut-sebut membawa atau mengampanyekan Omikron dengan sengaja. Pelantun menghitung hari itu tidak menganggap prasangka yang berkeliaran itu benar adanya. Dan musibah seperti itu terpapar virus COVID-19 merupakan hal yang normal. Krisdayanti menyarankan untuk semua pihak agar bisa fokus kepada pemulihan Ashanti secara fisik. Sebagai informasi, Ashanti baru saja bepergian ke Turki bersama keluarganya dan keluarga menantunya Atta Halilintar. Berdasarkan unggahan di media sosialnya, Ashanti bersama keluarga besar telah tiba di Jakarta pada Kamis 6 Januari 2022. Usai diketahui positif COVID-19, Ashanti menjalani isolasi di rumah sakit. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, ada 8 orang yang terpapar COVID-19 di dalam rombongan keluarga penyanyi Ashanti. Nadia memastikan 8 orang di dalam rombongan Ashanti tersebut terdiri dari 6 perempuan dan 2 laki-laki. Sementara itu ada 7 orang lainnya yang terpapar positif COVID-19 dalam satu pesawat bersama rombongan Ashanti. Oleh karena itu, total keseluruhan dari semua yang terpapar positif virus corona di pesawat tersebut yakni berjumlah 15 orang. Berikut wawancara dengan Krisdayanti. Kodok. Oke, Selamat ulang tahun untuk Bilkis yang ke-8. Karena menjadi kebanggaan dari mamanya dan juga menjadi kebahagiaan untuk kakek neneknya. Kita doakan mudah-mudahan Bilkis di sekolah pintar, terus juga bisa memberikan semangat untuk semangat kerja. Mi, lihat acaranya di dalam tadi gimana, Mi? Ya, ini kali kedua saya datang ke acaranya Bilkis dan katanya Squid Game gitu. Cuma datang sama Amora aja. Karena memang kalau Kellen udah susah nih diajak ke pesta-pesta. Ngeliat Bilkis sudah 8 tahun gimana, Mi? Ya, pokoknya kita doakan cepet ya, karena kita pandemi ini aja udah gak ketemu 2 tahun. Benar. Lama yuk. Masih bisa melakukan pesta yang alhamdulillah masih bisa dilaksanakan. Amora masih Amora Oh. Ya, jadi Madep sini boleh. H-2 sebelum mereka pulang dari Turki, memang saya concern sekali setiap hari. Insya Allah saya menyapa keadaannya Aurel karena memang kondisinya dia cepet capek dan dia mengeluhkan nggak ngapa-ngapain ini, tapi kenapa aku capek itu ya beda. Kalau perempuan hamil itu bawa badannya aja udah susah ya, ke toilet aja juga udah berat gitu, apalagi harus pindah hotel, harus check in, check out, jalan, terus buka koper lagi, bongkar packingan lagi. Itu kan walaupun banyak asisten yang berangkat juga meletihkan kan, belum lagi 16 jam perjalanan. Jadi saya memang concern sekali dengan kesehatan Aurel dan alhamdulillah sampai dia landing pun langsung sarana terus semuanya sehat ya. Jadi memang sedang menyelesaikan karantinanya di rumah sakit dan alhamdulillah yang penting dia juga benar-benar bisa menggunakan waktu ini untuk benar-benar bed rest. Itu yang penting. Tapi tempat sesak napas juga katanya ini. Kabarnya Bunda Shanti juga COVID. Juga dikabarkan COVID juga. Mi agak kesini. Kalau saya tanya kabar-kabar saya bukan kapasitas saya tanya kabar apakah itu sakit atau enggak. Saya hanya menanyakan kondisi Aurel memang karantina karena memang dia harus memulihkan kondisinya ya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.